Halo guys, selamat datang di channel gue. Semoga kalian bisa menikmati konten-konten yang ada dan jangan lupa untuk terus mendukung channel ini. Selamat menikmati. Tau nggak lu orang pertama yang masuk konten gue. Oh iya? Iya. Emang rencananya mau buat apa sih? Ini, jadi gue tuh nyari orang-orang, ya intinya 11 orang pertama sih. Ini jadi menarik gitu loh buat dibikin konten tentang dia itu siapa. Ini tuh bukan orang yang hebat, yang luar biasa gitu. Ini tuh orang biasa yang bisa menginspirasi banyak orang gitu loh, bro. Oh, Lu termasuk salah satu orang yang menginspirasi sih kalau buat gue ya. Gila, masa gue nggak kebayang lu kuliah di luar negeri gitu. Itu gimana ceritanya, men? Coba kan kan banyak ya lu banyak kan di sini kan universitas gitu kan di Indonesia kan. Kenapa lu pilih di luar sana gitu? Dan alasan lu apa gitu? Dan itu lu ngambil jalur biasa atau beasiswa gitu sih? Ini nih yang belum gue tahu nih sampai sekarang nih. aduh panjang banget ceritanya. Jadi sebenarnya gue nggak pernah kepikiran mau sekolah luar negeri, to be honest. Terus sampai, tapi karena cici gue udah di Malaysia, jadi ya gue udah sempet tahu lah sekitar tentang Malaysia tuh kayak gimana, kehidupannya, kayak anak-anaknya bagaimana. Cuman awalnya benar-benar nggak ada kepikiran sih, sampai tiba-tiba nyokap gue ketemu sama satu sama agen pendidikan gitu. Nah, agen pendidikan itu yang biasa bawa anak-anak itu ke luar negeri. Nah, gue nggak tahu tuh agen ngomong apa sama nyokap gue. Terus tiba-tiba nyokap gue kayak bilang, ya udahlah sekolah aja di luar negeri kayaknya lebih enak. Terus tapi gue juga prefer luar negeri. Kenapa? Karena gue mau skip pelajaran umum. Itu sebenarnya tujuan utama. Jadi kenapa gue sekolah di luar negeri? Buat masuknya, sebenarnya kalau di Malaysia sendiri sih gue nyari udah banyak. Hampir setiap universitas gue datengin. Sampai semuanya. Cuman karena gue di offer beasiswa sama dari uni gue yang sekarang ini, jadi gue akhirnya masuk. Ya udahlah yang paling murah, jadi masuk aja. Sebenarnya gitu sih Tapi lu ceritanya. berarti ini kuliah di sana bisa termasuk dibilang beasiswa dong ya? Iya, karena gue harus ada interview, terus gue harus masukin semua nilai, transkrip nilai, semua sertifikat, terus habis itu ada lagi harus buat kayak motivation letter gitu. Terus harus nunggu dulu prosesnya sebulan 2 bulan supaya buat masuk. Gila sih. Ini gue baru tahu lu masuk ke sana itu dengan jalur beasiswa, bro. Gila, keren banget sih. Lu nggak kebayang lah gue, lu bisa keterima di luar sana gitu. Dan itu proses ininya buat lu kayak ikut tes dan lain-lain itu gimana sih? Berat banget gak sih atau harus syaratnya apa gitu? Kalau tesnya sebenarnya nggak susah sih. Nggak ada tes sebenarnya. Nggak ada Jadi tes? sebenarnya kalau nggak ada tes. Jadi sebenarnya kalau Gila. kuliah di negeri itu lebih kayak ngandelin ke transkrip nilai. Jadi nilai kita selama di SMA sama nilai ujian nasional itu penting banget. Terus kedua cuman sama nilai kayak sertifikasi Inggris itu kayak kita IELTS atau TOEFL. Itu doang sih sebenarnya. Nggak kayak di Indo, nggak ada SNMPTN, tes masuk, nggak ada. Jadi Gila. pokoknya enjoy. Tapi sebenarnya sebelum gue masuk tuh Inggris gue nggak berkembang seperti sekarang. Jadi awal-awal masuk tuh kayak pas-pasan banget dan kayak takut mau ngomong sama semua gitu. Karena gue kayak takut kayak, oh apakah Inggris gue udah bagus apa belum? Terus orangnya apakah ntar orang bakal ngejekin gue apa enggak? Terus abis itu orangnya ngerti apa enggak? Jadi itu sih awal-awalnya yang susah. Terus karena gue international student ya, di situ sendiri pas semester pertama, jadi gue kayak benar-benar nggak ada teman, jadi gue benar-benar harus friendly sama semua orang, se-friendly mungkin, kalau bisa nggak tahu malu intinya. Pasti kan ada hal yang berubah ya dari lo biasanya sama keluarga gitu kan. Lo kan dulu kan di Bandung kan ya sama keluarga, terus
begitu lu pindah ke Malaysia kan lu jadi apa-apa sendiri atau ada keluarga lu di sana, ada siapa kayak gitu? Sebenarnya gue ada cici gue sih, jadi sekarang dari awal sampai sekarang tuh kita tinggal satu kondo. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang gue nggak sendiri-sendiri banget, tapi dibilang apa-apa dibantu juga enggak, karena sebenarnya urusan apa semuanya sebenarnya gue sendiri. Jadi cici gue ada di sebelah cuman sebagai teman doang. Tapi kan ada kan kayak adaptasi gitu kan dari mungkin yang dulunya bareng gitu sama orang tua, sama keluarga. Nah sekarang kan mungkin lu cuma doang sama cici lu. Nah hal apa aja sih yang berubah gitu dari yang lu tuh seorang anak di keluarga, terus lu tuh harus bertahan hidup di sana berdua sama cici lu men. Gimana ya? Sebenarnya awalnya kalau mau jujur gue takut karena ini negara orang. Walaupun gue udah pernah ke sini sebelumnya dan udah lumayan familiar, cuman gimana ya namanya kalau hidup lama di sini kan kita nggak tahu ya apa yang terjadi sebenarnya. Cuman hal yang gue pikir setiap gue di sini itu adalah gue kesini untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Terus gue juga di sini juga gue berusaha untuk hidup sendiri jauh dari keluarga itu karena gue nggak mau terlalu keterlibatan sama orang tua. Jadi karena ya walaupun sekarang kita punya orang tua sekarang, tapi kita kan nggak tahu ya ke depannya kita gimana ya kalau kita harus sendiri. Jadi menurut gue ini adalah training awal di mana gue harus benar-benar belajar mandiri, semuanya ngurusin sendiri. Nah, lu di sana dengan lu beradaptasi gitu, terus pas awal-awal ngalamin kesusahan kayak gitu kan ya, kayak wah ini lu nanti nggak tahu gimana gitu, dan itu gimana cara lu adaptasinya di dunia lingkungan lu, di perkuliahan lu gitu, dari yang mungkin di sana lu harus ngomong bahasa Inggris terus gitu, apa Inggris yang gak wajib gitu atau lu gimana, dan gimana cara lu berbaur gitu di sana sama teman-teman lu, terus sama dosen juga gitu, terus pembelajaran lo gimana gitu di sana, apa terkendala atau enggak gitu? Kalau pertama tentang pertemanan dulu. Kalau pertemanan awal-awal itu susah. Cuman kalau karena gue dari pertama begitu gue sampai sana, gue bener-bener nggak punya kenalan sama sekali. Jadi gue I don't know what's going on. Tapi yang gue alamin itu adalah yang penting ketika lu di kelas pertama kali, lu trying dulu kayak seenggaknya kayak say hi to one person or two persons. Terus habis itu lu lebih kayak juga engage di kelas sehingga lu kayak ternotis sama orang dan seenggaknya jadi orang juga lebih ramah sama lu. Dan yang ketiga adalah ketika lu udah mulai kenal sama teman-teman sekelas lu, yang gue bisa saranin itu kalau sebagai student Indonesia itu cari kelompok PPI. Itu yang paling penting pertama. Karena lu masih benar-benar belum familiar kan dengan situasi di sana. Jadi yang bisa lu lakukan adalah lu cari dulu kelompok PPI yang isinya orang-orang Indo semua. Karena percayalah orang-orang Indo kalau di negeri itu semuanya saling bantu satu sama yang lain. Jadi tenang aja. You'll be fine. Terus kalau gue juga waktu pertama kali kuliah itu gue juga masuk ke satu gereja di mana juga yang banyak orang-orang yang di satu uni sama gue. Jadi orang-orang gereja itu sih yang banyak ngebantuin juga dari awal, dari gue dikenalin sama yang satu sama yang lain. Terus gue juga di kelas juga gue kayak satu grup assignment sama satu orang. Terus orang ini punya teman kenalan sama satu orang. Dari situ sih awalnya, terus lama-lama membesar, terus lama-lama punya banyak teman jadinya. Itu yang pertama. Kalau yang kedua, soal adaptasi, sebenarnya itu nggak gitu susah. Yang susah itu adalah cuman sering latihan ngomong Inggris. Karena sebenarnya karena kita kebiasaan orang Indonesia kali, kita kebiasaan banyak ngomong bahasa Indonesia sampai kita nggak gitu lancar ngomong bahasa Inggris. Jadi pas begitu nyampe di sana pertama kali itu kita kayak ini benar nggak ya, ini nggak ya. Jadi kita tuh kayak kehilangan rasa percaya diri gitu. Jadi kalau menurut gue sih yang penting ketika lu ada di luar negeri itu yang penting lu confident aja sih with yourself ngomong bahasa Inggris. Selama orang ngerti semuanya tenang-tenang aja kok, bye-bye aja. Itu yang kedua. Kalau yang ketiga soal pelajaran. Kalau buat guru, buat dosen sih, dosennya jauh lebih baik menurut gue dibanding dosen di Indonesia, to be honest. Mereka tuh bener-bener kayak temen.
Jadi mereka tuh bukan lebih kayak ke tipe hierarki ya, tapi lebih kayak ke mereka tuh lebih kayak ngebantu lu supaya lu tuh mendapatkan nilai sebaik mungkin. Oh ya, Jadi mereka tuh benar-benar friendly. Bahkan apalagi kalau lu student internasional, ketika lu di kelas, mereka tuh bakal nge-notice lu. Jadi mereka tuh biasanya semua lecturer kenal gue sih, karena nama gue paling aneh sendiri, nama Indonesia. Karena yang lain biasanya namanya nama Chinese. Jadi mereka selalu nanya kayak, gimana di kuliah di sini. Terus kadang juga nanya tinggal di mana. Terus kalau ada apa-apa juga dia bilang bisa hubungin dia aja atau bisa WhatsApp dia. So jadi ya it's a good thing sih sebenarnya. Cuman kalau soal pelajaran beda banyak. oke. Nah, lu lu Pelajaran beda kul- banyak. oke, lu kuliah di sana itu emang sesuai nggak sih sama passion lu gitu, sama minat lu? Dan sebelumnya apa yang tahu juga, lu ngambil jurusan apa sih di sana gitu? Gue sebenarnya ngambil accounting. Accounting? Kalau mau nanya itu sama kayak semua orang bilang sebenarnya sama aja di seluruh dunia. Tapi ketika gue nyampe sana, gue kira pelajarannya bakal sama, tapi ternyata beda. Karena pelajaran kuliah yang gue dapat di uni gue sekarang itu lebih kayak general, lebih luas, dan sebenarnya tuh lebih banyak kepake di dunia nyata. Jadi bukan sekedar teori aja, tapi juga sebenarnya kayak lebih kayak ke aplikasi, kayak gimana kalau kayak suatu company ada problem, kita gimana cara nge-solve-nya, dan sebagainya, lebih kayak ke problem solving. Terus yang beda pelajaran di sini sama di sana itu, kalau di Indonesia biasanya kita lebih terpatok sama materi kan, sama buku dan sebagainya, lebih ke ujian. Sedangkan kalau di sini kita tuh biasa lebih terfokusnya sama lebih kayak ke soal aplikasi. Kayak kita dikasih satu case, terus kita disuruh selesain gimana caranya, pakai apa yang udah kita pelajarin. Sama ada lagi kayak lebih ke assignment, kayak tugas kelompok. Jadi kita kayak dikasih satu case tadi biasanya, atau kita disuruh buat kayak satu company, terus habis itu kita disuruh buat isinya semuanya, kayak financial statement-nya, apanya, dan hal-hal yang lainnya. Yang which is menurut gue, awal-awal gue gak suka. Karena gue udah kebiasaan di Indo, yang namanya belajar, hafal, ngisi, udah lulus. Tapi lama-lama gue juga ngerti kenapa mereka kayak gini, karena ini tuh yang harus kita hadapin di dunia nyata. Itu sih menurut gue. Jadi meskipun lu nggak suka gitu, lu tuh harus ngadepin itu kan? Iya, karena ini pilihan gue sendiri. Jadi gue harus selesain. There's no turning back. Gue bisa tarik kesimpulannya. Jadi ini tuh sebenarnya tuh bukan passion lu kan? Bukan ya, awalnya bukan kan? Awalnya accounting itu passion gue, tapi gue nggak expect pelajarannya bakal beda sama yang gue kira. Oke, jadi memang ini lu awalnya passion, terus lu tuh seneng gitu nggak sih accounting tuh? Seseneng apa gitu sama accounting? Sama accounting. Sebenarnya gue mau masuknya awalnya interior designer, to be honest. Tapi karena biasa typical Asian parents, jadi pilihannya cuma antara accounting, dokter, atau lawyer. Dan sebenarnya tuh awalnya gue nggak gitu suka sama accounting, dan bahkan nilai gue tuh dulu jelek banget pas accounting. Tapi semenjak SMA 2, gue ketemu kayak sama satu guru les, dan itu gurunya tuh bagus banget, bener-bener buat gue ngerti accounting. Dan di situ gue juga mulai suka sama pelajaran accounting. Gue kayak mikir, oh ini tuh memang nyata di dunia, dan emang ini tuh memang yang harus semua skill yang harus semua orang punya, accounting. Jadi gue pikir, oh ya udah, kenapa gue nggak dalamin ini aja? Sebenarnya kalau mau gue tanya sih, sebenarnya kalau gue bilang nggak, kita tuh kadang belum tentu awalnya suka sama sesuatu, tapi lama kelamaan kalau kita terbiasa, lama-lama suka, lama-lama dijalani juga. So jadi lama-lama gue juga mikir kayak, oh memang ini mungkin emang udah jalannya gue. Terus awalnya nyokap juga kayak,
awalnya nyokap juga kayak maksa banget masuk accounting, padahal gue nggak mau. Terus tapi nyokap sampai nanya ke satu pendeta, terus pendeta itu bilang, oh iya memang dia emang jalannya accounting. Terus semua orang bilang satu kesini, oh iya emang accounting, terus kesini emang accounting, terus kesini accounting.